Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas Boy Farms. Sebelumnya yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe di bawah ini dan nantikan video seputar tips dan budidaya dari saya yang lainnya. Kali ini saya akan membahas 9 kegunaan aerator yang jarang diketahui. Kebanyakan pemula hanya tahu aerator hanya bisa mengeluarkan gelembung sebagai suplai oksigen, tetapi aslinya aerator memiliki 9 kegunaan yang lebih dari itu. Mari kita simak videonya. Yang pertama yaitu mempercepat proses matur kolam atau akuarium kita. Saat kita baru saja menyeting kolam atau akuarium baru, itu bakteri pengurai belum jalan, dan saat terjadi tumpukan amonia itu bakterinya akan lama untuk bisa mengurai tanpa didukung oleh suplai oksigen yang tercukupi. Maka dari itu penggunaan aerator sangat penting untuk awal-awal setup kolam atau akuarium kita supaya lebih cepat matur. Jadi bakteri nitrifikasi yang mengurai zat amonia dalam air hanya bisa menguraikan amonia dengan menggunakan oksigen. Tanpa oksigen yang cukup, kolam atau akuarium kita akan kesulitan untuk matur atau membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka dari itu kita harus memasang aerator supaya proses matur kolam atau akuarium kita lebih cepat, supaya ikan-ikan kita bisa hidup nyaman di lingkungan kolam atau akuarium kita. Yang kedua yaitu mengurangi kadar amonia di dalam air. Jadi kotoran ikan dan sisa-sisa pakan ikan yang menumpuk di air itu akan menjadi zat amonia yang berbahaya bagi ikan-ikan kita. Jika kadar amonia sudah terlalu tinggi, ikan-ikan kita bisa mati keracunan. Maka dari itu kita membutuhkan aerator supaya kadar amonia dalam air bisa berkurang, sehingga ikan-ikan kita bisa bernafas dengan lebih lancar dan tidak keracunan amonia lagi. Tanda amonia yang tinggi di air itu ikan-ikannya akan naik ke permukaan dan mencoba bernafas dan terus berada di permukaan. Jika teman-teman melihat gerak-gerik ikan seperti itu, kita harus memasang aerator supaya ikan kita tidak mati. Yang ketiga yaitu mempercepat pertumbuhan ikan. Jika kolam kita kekurangan oksigen, ikan-ikan kita akan kesulitan untuk tumbuh dan berkembang karena mereka hanya akan fokus untuk mencari oksigen dan tidak bisa untuk hidup dengan normal dan layak. Dengan menambahkan aerator, ikan-ikan kita tidak akan kesulitan untuk mengambil nafas dan mereka tidak sesak di dalam air. Jadi pertumbuhan mereka akan lebih cepat daripada yang tidak memakai aerator. Yang keempat yaitu menekan pertumbuhan bakteri jahat dan alga. Kalau bakteri baik itu mereka membutuhkan lingkungan dengan oksigen yang banyak, sedangkan untuk bakteri yang jahat dan alga itu mereka akan suka di lingkungan yang kekurangan oksigen. Mereka suka di lingkungan yang kadar amonia tinggi dan kadar karbon dioksidanya tinggi. Bakteri-bakteri jahat ini tidak baik untuk ikan-ikan kita karena dapat menimbulkan berbagai penyakit. Maka dari itu kita harus menciptakan kondisi di mana bakteri jahat tidak dapat tumbuh dengan menciptakan oksigen yang tercukupi, yaitu dengan menggunakan aerator. Alga juga sama, mereka suka hidup di lingkungan yang kadar amonianya tinggi dan kekurangan oksigen. Maka dari itu kita wajib
mensuplai oksigen menggunakan aerator supaya pertumbuhan alga bisa diminimalisir. Yang kelima yaitu kondisi air lebih stabil. Ya, tanpa menggunakan aerator, jika kita terlalu banyak memberi pakan kepada ikan kita dan juga saat kotoran ikan terlalu banyak, itu akan menimbulkan amonia, sehingga kondisi air bisa naik turun kadar amonianya tergantung dari sisa-sisa pakan dan kotoran yang ada di air. Ketidakstabilan ini akan memicu berbagai bakteri jahat dan penyakit yang akan menyerang ikan dan hewan-hewan air kita. Maka dari itu, kita harus menggunakan aerator untuk mensuplai oksigen supaya kondisi air tetap stabil. Jika kita menggunakan aerator, itu kondisinya akan lebih terjaga. Kadar amonia bisa terminimalisir karena sudah ada bakteri pengurai. Yang keenam yaitu mempercepat proses penguraian bahan organik. Dengan menggunakan aerator, pasokan oksigen akan tercukupi sehingga bakteri pengurai bisa bekerja dengan maksimal menguraikan bahan-bahan organik seperti sisa pakan atau kotoran ikan. Dengan begitu, kadar amonia di dalam air akan lebih stabil dan ditekan karena bahan organik lebih cepat terurai. Tanpa menggunakan aerator, proses penguraian bahan organik akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga kadar amonia akan keburu naik dulu dan akan berbahaya bagi ikan-ikan kita. Jadi kita tetap perlu menggunakan aerator supaya proses penguraian bahan organik lebih cepat. Yang ketujuh yaitu ikan atau hewan air kita akan lebih sehat. Dengan aerator, pasokan oksigen untuk ikan kita dan hewan air akan tercukupi sehingga mereka tidak kesulitan untuk bernafas dan bisa hidup layak. Dengan oksigen yang tercukupi, bakteri jahat dan juga zat amonia akan tertekan sehingga tidak menyebabkan penyakit dan juga membuat keracunan si ikan. Dengan aerator, pasokan oksigen untuk ikan akan tercukupi sehingga ikan tidak kesulitan bernafas dan meningkatkan imunitas si ikan. Ikan juga akan terhindar dari stres akibat amonia dan juga penyakit-penyakit akibat bakteri jahat jika kekurangan oksigen, sehingga si ikan akan lebih sehat. Yang kedelapan yaitu meminimalisir kematian ikan atau hewan air yang kita pelihara. Beberapa ikan dan hewan air yang kita pelihara sebagian sangat sensitif terhadap kadar amonia. Contohnya seperti udang hias dan juga ikan koi. Jika kadar amonia melebihi kadar tertentu, itu akan membunuh mereka. Maka dengan itu kita harus memberi oksigen yang cukup dengan menggunakan aerator sehingga mereka tidak mati keracunan amonia. Dengan kadar oksigen yang tercukupi, pertumbuhan bakteri jahat juga bisa ditekan sehingga tidak menyebabkan penyakit bagi ikan-ikan kita, sehingga mengurangi resiko kematian ikan-ikan kita. Yang kesembilan, kita bisa menggunakan aerator sebagai filter yang aman untuk udang hias dan juga ikan-ikan kecil. Filter yang menggunakan aerator seperti spon filter tidak akan menyedot udang hias dan anakannya, tidak seperti pompa akuarium yang sangat kuat sekali bisa menyedot buaya dan juga ikan-ikan kecil. Penggunaan aerator sebagai filter seperti spon filter akan lebih aman dan tidak akan membunuh udang hias dan juga ikan-ikan kecil supaya tidak tersedot. Ya, itu tadi
9 kegunaan aerator yang secara garis besar. Sebenarnya masih banyak yang bisa diaplikasikan dari penggunaan aerator ini. Saya hanya menjelaskan yang secara umum saja. Untuk yang spesifik bisa bereksperimen sendiri, karena untuk penggunaan aerator ini bisa tak terbatas dengan kreativitas masing-masing. Ya, segitu dulu video dari saya guys. Untuk video seputar tips dan budidaya lainnya bisa dieksplor di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nantikan video saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat.